Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STKIP PGRI Lumajang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Ana Rohmawati SPD MPD. Kami terdiri atas 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Anggota pertama ada Sodi Lailatul Iman, NIM 2023906, Putri Wulandari, NIM 2023899, Anastasia Maisela Yamwaf, NIM 2023805, dan Erika Dewi Frananda, NIM 2023916. Kelompok kami akan membahas mengenai sumber daya alam dan pengelolaannya. Berikut penjabarannya. Sumber daya alam merupakan potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi atau tanah, air, dan diantaranya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya alam berkaitan dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Klasifikasi sumber daya alam serta lingkungan hidup. Para ahli dalam pakar sumber daya alam serta lingkungan hidup mengemukakan beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam dibentuk atas 2 macam, yaitu sumber daya alam biotik atau organik. 2. Sumber daya alam biotik atau anorganik. 2. Berdasarkan persebarannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, area pertanian, dan hutan. 2. Sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. 3. Berdasarkan tujuan, sumber daya alam dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, dan lain-lain. Sumber daya alam bahan pangan adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik langsung maupun melalui pengelolaan sumber dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Sumber daya alam sandangan adalah sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku perbuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. 4. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dibentuk menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif atau cepat. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena tidak dapat diperbarui atau dibentuk. Sumber daya alam ini dapat habis, contohnya bahan mineral, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam fosil lainnya. Berdasarkan daya pakaian dan nilai konsumsinya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu sumber daya alam tidak cepat habis karena nilai konsum barang itu relatif kecil. Yang kedua, sumber daya alam yang cepat habis karena nilai konsumsinya akan barang itu relatif tinggi, manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak, sehingga sumber daya alam itu akan cepat habis. Dari keterangan di atas, kita dapat melihat bahwa sumber daya alam tidak dapat dipengaruhi, kebanyakan di bahan galian. Selanjutnya, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk dewasa ini mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Pertumbuhan ini berimplikasi pada kondisi geofisik lingkungan, permasalahan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang kesejahteraan hidup manusia. Dalam hal ini, kerusakan lingkungan itu tidak hanya sebagai akibat dari pertambahannya penduduk serta meningkatnya
Lalu menurut Utina dan Baderan pada tahun 2013, permasalahan akibat kepadatan penduduk terhadap lingkungan hidup mencangkup 1. Berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang terbuka. Berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang terbuka hijau ini dikarenakan luas tanah atau lahan tidak bertambah. Lalu kepadatan penduduk dapat menyebabkan tanah pertanian semakin berkurang karena digunakan untuk pemukiman penduduk. Yang kedua, kebutuhan udara bersih dan pencemaran udara. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan oksigen untuk bernafas. Demikian pula manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Manusia memperoleh oksigen yang dibutuhkannya melalui udara yang bersih. Udara yang bersih berarti udara yang tidak tercemar, sehingga kualitas udara terjaga dengan baik. Yang ketiga, manajemen keterpaduan kawasan. Daerah aliran sungai itu merupakan satu kesatuan yang membentuk dan berpengaruh terhadap tanah suatu lingkungan. Manajemen das lebih ditekankan pada pengelolaan kawasan hulu dan hilir sungai. Daerah aliran sungai. Kawasan hulu itu identik dengan kawasan sungai, dengan kawasan hutan, dan kawasan hilir itu identik dengan kawasan sungai. Yang keempat, penyebab banjir. Faktor-faktor penyebab banjir yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah penggunaan hutan, membuang sampah sembarangan, tertutupnya tanah perkotaan dengan beton dan aspal, lalu rusaknya tanggul sungai. Banjir itu sering terjadi saat curah hujan tinggi, serta dapat merusak area irigasi, jembatan, jalan, dan rumah penduduk serta area permukiman. Lalu yang kelima, penumpukan sampah dan limbah rumah tangga. Pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle itu sering menjadi salah satu cara untuk mengurangi detik sampah yang berlebihan. Inti dari permasalahan lingkungan adalah terletak pada manusia itu. Secara fitrah, tabiat manusia itu ada dua macam. Ada manusia yang berkarakter baik serta selalu berbuat kebaikan, dan ada manusia yang karakter tidak baik serta suka berbuat kerusakan. Lalu munculnya beragam bencana seperti banjir dan tanah longsor itu selalu diawali dengan adanya kerusakan alam akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka dengan ragusnya membuka, membuat hutan, dan menggantinya dengan tanaman yang sesuai dengan keinginan mereka, atau dengan hal lain yang sangat mengganggu keseimbangan alam. Lalu di sini ada dua solusi utama dalam menghadapi solusi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup. Yang pertama, optimalisasi pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang dimaksud adalah pembangunan fisik dan pembangunan mental. Secara fisik, masyarakat suatu bangsa harus dibangun melalui pemenuhan standar minimal hidup, seperti kesehatan dan kesejahteraan. Maka kita tidak akan lagi mendengar ada masyarakat yang merusak alam hanya karena terdesak kebutuhan ekonominya. Sedangkan pembangunan secara mental, pembangunan manusia ini dapat dilakukan melalui jalur edukasi masyarakat dan pendidikan. Di sini pemerintah harus secara masif dan persuasif mengajak, memberikan penyadaran akan pentingnya sikap ramah terhadap lingkungan agar tercipta keseimbangan alam. Penanaman sikap sadar dan peduli lingkungan juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal. Implementasi pendidikan karakter harus dilaksanakan oleh segenap komponen warga sekolah, masyarakat, pemerintah, dan para stakeholders pendidikan. Yang kedua, konsisten menegakkan aturan. Aturan atau kebijakan harus lahir dari sebuah pemikiran demi kepentingan dan hajat hidup orang lain, sehingga tidak ada pihak-pihak yang memesan sebuah kebijakan agar lahir sesuai dengan kepentingan pribadi. Sebuah kebijakan yang lahir dari sebuah proses yang demokratis harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai pisau hukum hanya tajam ke bawah dan pukul ke atas. Untuk itu, sangat diperlukan konsisten dalam menegakkan aturan agar nilai-nilai keadilan dapat tercipta di tengah masyarakat. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Usaha untuk melestarikan sumber daya alam harus seimbang antara pemerintah dengan masyarakat sekitar agar sumber daya alam dapat terjaga dengan baik. 1. Upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah berkewajiban untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. 2. Upaya melestarikan lingkungan hidup bersama pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan mendapat dukungan dan tanggapan dari masyarakat luas dengan melakukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain A. Pelestarian tanah (tanah datar, lahan miring, atau pembukitan). Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali atau reboisasi terhadap tanah yang gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring, perlu dibangun teras miring atau sakedan sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan. B. Pelestarian udara. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan karena setiap organisme bernafas memerlukan udara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain A. Pelestarian hutan, B. Pelestarian hutan dan laut, C. Pelestarian flora dan fauna. Sumber energi alternatif adalah semua sumber energi yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional, bertujuannya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi sehingga berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Manfaat energi alternatif. Salah satu manfaat energi alternatif adalah mampu mengurangi dampak energi fosil. Berikut manfaat dan keuntungan energi alternatif lainnya, yaitu 1. Mengurangi dampak pemanasan global. Lingkungan manusia dipenuhi racun kimia berbahaya serta emisi karbon dioksida selama bertahun-tahun. Pencemaran ini juga berdampak terhadap peningkatan ketinggian air laut, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, kekeringan, kepunahan flora dan fauna, dan lainnya. 2. Sumber energi yang tidak pernah habis. Salah satu kelebihan energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis. Contoh energi alternatif seperti angin, matahari, dan air bisa dibilang sumber energi yang takkan pernah habis. Energi yang takkan pernah habis semacam ini bisa jadi solusi karena lambat laun bahan bakar fosil persediaannya semakin berkurang dan terdampak pada kerusakan lingkungan. 3. Peningkatan kesehatan masyarakat secara drastis. Polusi menjadi salah satu faktor penyebab utama penyakit dan buruknya kondisi kesehatan masyarakat perkotaan akibat penggunaan energi fosil yang masif. 4. Menghemat sumber daya dan uang. Banyak yang menyangka bila energi alternatif cenderung mahal dan boros dari segi finansial. Padahal anggapan itu tidaklah benar. Justru penggunaan energi terbarukan akan menghemat uang dalam penggunaan jangka panjang seperti biaya isi ulang hingga biaya pengoperasian dan penggunaan bahan bakarnya itu sendiri. 5. Menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Menurut data BP Statistical Review of World Energy, pertumbuhan konsumsi energi nasional pada 2019 sebesar 8,3%. Sementara sepanjang 2008 sampai 2018,
pertumbuhan kebutuhan energi hanya 4,0%. Pasalnya penggunaan energi terbarukan membutuhkan tenaga kerja spesialis tambahan dibandingkan penggunaan energi konvensional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis dan contoh energi alternatif. Yang pertama yaitu energi matahari. Energi alternatif matahari yang bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya ini punya rangkaian sel fotovoltaik yang diartikan sebagai cahaya listrik. Contohnya adalah bisa menggerakkan kendaraan listrik yang dipasang panel surya. Yang kedua yaitu geotermal atau panas bumi. Berasal dari dalam bumi, yaitu dari aktivitas vulkanik gunung berapi seperti air panas, uap alam, dan bebatuan kering. Yang ketiga yaitu angin. Energi angin rupanya bisa diubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Penggunaan energi listrik dimanfaatkan dengan baik di negara Belanda sebagai penggerak kincir angin. Yang keempat yaitu hydropower. Dibuat dengan cara membendung air sungai dengan mengarahkan pipa air menuju turbin. Energi yang didapat berdasarkan proses jatuhnya air ke turbin dan banyaknya jumlah air yang mengalir. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif yang bersahabat dengan lingkungan. Walaupun dianggap menjanjikan, sumber energi terbarukan seperti biomasa yang kadang disebut pengganti bahan bakar fosil ternyata juga mengancam bila dikomersialisasikan. Pasalnya, hutan yang berupa kayu merupakan penghasil biomasa, sehingga potensi terkikis bila biomasa dikomersialisasikan. Saat ini contoh pemanfaatan energi alternatif yang berkelanjutan adalah etanol. Yang kedua yaitu alternatif zero carbon. Bahan bakar ekonomis rendah karbon adalah sumber alternatif untuk mengeliminasi emisi karbon dan metana dari sudut pandang isu perubahan iklim. Sumber energi terbarukan dan berkelanjutan seperti biomasa dan hidrogen yang dihasilkan dari gas alam juga tidak mudah untuk melawan peningkatan karbon secara global. Yang ketiga yaitu alternatif kemandirian energi. Terdapat kesadaran dari masyarakat Eropa untuk lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap suplai energi atau minyak dan gas dari Rusia. Begitu juga di Amerika Serikat yang berharap terbebas dari impor minyak yang diproduksi oleh negara lain. Dari sudut pandang ini, gas alam di domestik, bahkan bahan bakar fosil adalah energi alternatif terhadap bahan bakar yang diimpor dari luar. Meskipun energi alternatif bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional, tetap memiliki kelebihan dan kekurangan, karena penggunaan energi semacam ini mulai banyak dilirik berbagai pihak, termasuk pemerintah berbagai negara dunia. Energi alternatif memang memiliki dampak positif dan negatif, kerugian maupun keuntungan. Keuntungan dari energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Energi alternatif, sumber energinya tidak akan terjadi kelangkaan karena termasuk energi terbarukan. 2. Pasokannya melimpah. Yang ketiga, bersifat ramah lingkungan dan punya tingkat emisi karbon dan zat berbahaya yang rendah. Yang keempat, mampu menggantikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan. Yang kelima yaitu menjadi sumber energi gratis. Kerugian energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Biaya awal instalasi yang cukup tinggi. 2. Kurang efisien. Yang ketiga, energi alternatif kurang bisa diandalkan karena bergantung pada alam, sangat tergantung pada cuaca. Itulah penyebaran dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.